Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone dari brand lokal yang memiliki harga cukup terjangkau. Dan perkenalkan, ini adalah Advan G9 4K Power. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau ada cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Advan G9, kalau dari nama serinya, sepertinya ini adalah generasi penerus dari Advan G5 yang dulu juga udah pernah kita review. Dan untuk packagingnya sekarang warnanya pastel dengan kayak semacam biru Tosca. Kemudian seperti biasa produknya Advan bekerja sama dengan Smartfren untuk bonus kuota sebanyak 360 GB selama 24 bulan. Dan kalian bisa mendapatkan kuota 360 GB ini dengan syarat minimal kalian harus beli pulsa 50.000 satu bulannya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat beberapa informasi, dan Advan G9 ini ada 3 varian warna. Jadi ada green, black, dan juga blue. Kebetulan yang akan kita bahas kali ini adalah yang warna green. Kemudian untuk spesifikasinya di sini ada beberapa informasi spesifikasi. Jadi dia udah pakai Android 10. Kemudian untuk prosesornya pakai octa-core di 1,2 GHz, tapi nanti akan kita cek di AIDA atau di benchmark Antutunya. Jadi langsung aja deh, untuk spesifikasinya langsung aja kita lihat nanti di AIDA. Dan di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan HP-nya sendiri, kemudian juga ada SIM tray di sini, dan ada buku panduan, dan juga ada beberapa buku garansi, dan juga ada hard case. Nah, hard case-nya ini dibikin bolong-bolong seperti ini karena menurut klaim Advan, kalau hard case-nya bolong-bolong itu pengeluaran panasnya atau airflow dari temperaturnya akan lebih optimal, jadi HP-nya bisa lebih dingin. Kemudian dapat kartu Smartfren yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada kabel power dengan konektor Type-C ya, dengan harga 1,3 jutaan udah pakai Type-C. Kemudian untuk adapternya kita coba lihat untuk maksimum outputnya ada di berapa, 5 volt 2 ampere. Jadi dia untuk maksimum outputnya ada di 10 watt. Oke, jadi sekarang langsung kita bahas untuk smartphone-nya. Sebenarnya ini udah saya unboxing ya. Jadi kalau kalian lihat stikernya ini udah saya taruh di plastik, kemudian plastik pelindung kaca depannya juga udah saya lepas. Saya cuma pengen menunjukkan di dalam paket pembeliannya itu ada apa aja sih. Dan kalau secara desain menurut saya dengan harga 1,3 jutaan, desainnya nggak terlihat gitu kalau dia 1,3 juta. Ya kalau misalkan 2 juta masih oke lah ya. Karena desainnya menurut saya cukup terlihat simple, kemudian bingkai kameranya juga lumayan bagus untuk HP harga 1 jutaan dan cukup unik karena biasanya bingkai kamera HP itu kan dibentuk L, tapi kalau ini sebaliknya dia dibentuk R dengan flash yang ada di sini. Kemudian di sini ada tulisan 13 megapiksel kamera, dan di bagian bawah ada logo Advan, dan di bagian belakangnya ini kayak semacam finishingnya itu dibentuk semuanya menuju ke bingkai kameranya, jadi kayak ala-ala matahari gitu ya. Dan di bagian kanannya terdapat volume up and down, kemudian ada tombol lock dan off. Di bagian atasnya ada audio jack dan juga konektor Type-C tadi. Di bagian kiri ada SIM tray yang nanti akan kita lepas, dan di bagian sini ada input mic dan juga speaker. Dan untuk SIM tray-nya ini dia memiliki dual SIM dan juga satu slot dedicated untuk micro SD card. Jadi kalau kalian merasa memori internal dari Advan ini kurang, kalian bisa tambah micro SD lagi. Oke, jadi sekarang langsung aja coba kita nyalakan dan kita install beberapa aplikasi untuk hands on, dan kita cek spesifikasinya apakah sama dengan apa yang tertera di packagingnya tadi. Oke, jadi Advan G9-nya udah selesai saya aktivasi dan saya install beberapa aplikasi benchmark, serta sudah saya pasang untuk hard case-nya. Kira-kira kalau dipasang seperti ini, kalau menurut saya pribadi ya, saya nggak suka dengan case yang bolong-bolong seperti ini, karena walaupun saya nggak tripophobia atau fobia bolong-bolong, cuman lihatnya kayak ya tetap kayak gimana gitu. Menurut saya nggak pas. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk Face ID-nya. Karena dia tidak memiliki sensor fingerprint, jadi adanya Face ID, dan untuk Face ID-nya lumayan cepat. Kita coba sekali lagi. Nah, oke. Face ID aman, dan sekarang langsung aja kita cek di Antutu ya. Untuk prosesor yang diklaim Advan ini menggunakan prosesor 1,2 GHz. Ini prosesor apa sih sebenarnya? Dan untuk skor Antutunya ada di bawah hampir 100.000 lah, dengan skornya 98.233, dan di harga 1,3 jutaan ini menurut saya masih bisa dibilang wajar lah untuk skor Antutunya yang masih
hampir mencapai 100.000. Kemudian untuk spesifikasinya coba kita lihat di Antutu. Jadi untuk Androidnya dia udah pakai Android 10 dan CPU-nya menggunakan Unisoc SC9863A. Untuk resolusi layarnya 720x1600 atau XD, dan kamera belakangnya 13 megapiksel. Untuk memori RAM-nya 4 GB dengan memori internal 32 GB. Dan kalau kalian merasa memori internal 32 GB ini kurang, kalian masih bisa tambah dengan micro SD card tambahan yang ada di SIM tray-nya tadi. Kemudian coba kita lihat spesifikasi CPU-nya lebih detail. Jadi dia memiliki fabrikasi 28 nanometer dengan 8 core, masing-masing core-nya itu ARM Cortex A55. Kemudian untuk GPU-nya dia pakai Power VROGU GE8322, dan untuk kapasitas baterainya untuk sebuah smartphone dengan harga 1,3 juta lumayan besar banget, 5200 mAh. Kemudian kalau di Geekbench 5 untuk performa single core-nya 150 dan multi core-nya 793. Dan buat kalian yang nggak percaya Antutu dan juga Geekbench, tadi juga sudah saya benchmark menggunakan software 3D Mark. Dan untuk 3D Mark hasilnya di driver Slingshot 576 dan di Extreme 371. Oke, jadi sekarang mungkin kita coba dulu untuk kamera yang memiliki lensa utama 13 megapiksel untuk kamera belakangnya ya. Oke, jadi untuk kamera belakangnya menurut saya dengan harga 1,3 juta masih cukup lumayan kok. Untuk detail-detailnya untuk sekelas harganya menurut saya masih lumayan. Dan sekarang kita coba untuk kamera selfie-nya. Nah, kamera selfie-nya kira-kira seperti ini. Ini adalah kualitas kamera selfie di mode video Advan G9. Jadi kira-kira kalau misalkan kalian gunakan untuk sekolah online, kualitas mic-nya seperti ini dan kualitas gambarnya kira-kira seperti ini. Masih lumayan lah ya, walaupun agak terlalu gelap menurut saya untuk selfie kameranya. Kalau dibandingkan dengan kamera belakangnya, lebih oke kamera belakangnya. Kamera depannya ini kayak agak-agak lebih gelap gitu, walaupun resolusinya udah cukup tinggi, yaitu 5 megapiksel. Sekarang kita coba untuk multitouch-nya. Dia bisa support berapa jari? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jadi dia cuman support 5 jari. Yang kalau misalkan kalian gunakan untuk ngegame, kita coba sambil sekalian ya. Real drum, apakah touch-nya ini cukup bagus di area pinggir-pinggirannya? Kemudian juga apakah ada delay? Oke, jadi untuk sensor touch-nya menurut saya masih oke. Jadi bagian pinggir-pinggirnya masih bisa keregister dengan baik. Dan menurut saya Advan G9 ini walaupun harganya 1 jutaan, tapi dia memiliki vibration feedback atau heartbeat feedback yang cukup oke. Jadi kalian dengar gak ya? Kalau misalkan saya gunakan untuk mengetik, tidak semua areanya bergetar. Walaupun tidak bisa dibilang bagus banget, cuman masih oke untuk harganya yang di 1 jutaan. Jadi kalau kita gunakan untuk mengetik, vibration feedbacknya ini masih acceptable lah. Kemudian kalian yang sering tanya Netflix-nya bisa Full HD nggak? Kalau saya lihat dari resolusi bawaannya sih seharusnya nggak bisa ya. Jadi untuk wideband-nya dia masih ada di L3, jadi belum support XD ataupun Full HD. Dan kalau misalkan digunakan untuk nonton YouTube, resolusinya sesuai dengan bawaannya, jadi bentuknya di 720p 60 fps. Dan untuk hasil kualitas layarnya kira-kira seperti ini. Jadi walaupun saya lihatkan dari beberapa angle, itu nggak ada perubahan warna yang berarti karena memang panelnya menggunakan IPS. Nah, kira-kira seperti ini. Masih cukup oke untuk sebuah smartphone dengan harga 1 jutaan. Dan untuk kualitas audionya kira-kira seperti ini. Cukup kenceng ya. Coba kita putar lagu aja biar lebih terdengar gimana kualitas audionya. Dan untuk kualitas audionya menurut saya masih oke banget di harganya yang 1,3 juta. Walaupun audionya masih mono, kalau kalian 1 juta minta stereo itu kebangetan ya. 1 juta dikasih audio yang agak ngebas aja menurut saya udah oke. Dan sekarang coba kita lihat untuk beberapa menu quick settingnya. Jadi standar ya untuk menu quick settingnya seperti ini. Kemudian lanjut kita coba lihat untuk sensor-sensornya. Jadi untuk sensornya dia ada apa aja? Dan yang absen di sini adalah sensor gyro, sensor suhu, magnet, dan juga pressure atau tekanan ini ya. Dan mungkin sekarang coba kita nggak tes game sih, ini lebih ke PUBG. Dia dapat settingan di berapa sih untuk chipset 28 nanometer dari ARM Cortex A55 ini. Nah, untuk di game PUBG, Advan G9 ini mendapatkan settingan smooth dan medium. Kalau misalkan di smooth, coba kita main di low sebentar.
Dan kalau misalkan XD belum bisa. Jadi paling mentok itu ada di balance dan juga smooth. Oke, coba kita main beberapa menit aja dengan settingan smooth dan low. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk pakai motor. Jadi biar framenya lebih padat dan kita bisa tahu kalau misalkan ada frame drop. BTW ini settingannya smooth dan low ya. Kira-kira seperti ini. Masih cukup oke kok kalau digunakan di settingan smooth dan low. Tidak ada drop FPS. Dan ini masih awal-awal sih ya. Jadi saya tadi nickname usernya ngawur. Dan seharusnya ini masih banyak bot kalau stage awal-awal seperti ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands on dari Advan G9 kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga 1,3 juta kita coba bahas dulu untuk kelebihannya. Kelebihannya di bagian belakangnya dia sudah memiliki quad kamera dengan lensa utamanya 13 megapiksel dan lensa lainnya itu 0,3 megapiksel. Kemudian juga ada flash, selfie kameranya 5 megapiksel dan baterainya untuk sekelas harga 1,3 juta udah gede banget 5200 mAh. Kemudian kelebihan lain menurut saya adalah dari segi desain, karena untuk sebuah smartphone 1,3 juta desainnya itu masih terlihat mewah dan premium gitu, dengan finishing di bagian belakangnya glossy dengan bingkai kamera yang juga cukup terlihat premium. Kemudian di bagian depannya juga udah pakai dot display seperti ini, jadi biar layarnya lebih lega. Kekurangannya mungkin di chipset ya. Kalau dibilang kekurangan juga agak gimana gitu, karena harganya udah 1,3 juta. Kalau misalkan saya komplain di bagian chipset, ya kayaknya wajarnya chipset di harga 1,4 jutaan lah. Cuman mungkin kalau misalkan Advan mau pakai chipset yang lebih baik dengan harga yang mungkin selisih 500.000 atau jadi 1,99 gitu ya, kayaknya juga masih bakal ada yang beli deh. Karena Advan kan branding image-nya HP lokal yang harganya murah-murah. Jadi 1,9 dengan chipset yang lebih baik menurut saya juga masih akan laku. Tapi kesimpulannya dengan harga 1,4 juta menurut saya udah oke kalau misalkan digunakan untuk mungkin ojol karena baterainya yang besar, kemudian RAM-nya juga 4 GB. Jadi kebutuhan multitasking masih cukup terpenuhi untuk aplikasi-aplikasi di 2020. Kemudian untuk memori internal 32 GB, dan kalau misalkan kalian merasa kurang bisa tambah dengan slot SD card lagi. Kemudian kelebihan lain dia juga sudah dual SIM. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.